Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya satu minggu ini? Kami harap teman-teman semuanya baik-baik saja. Gimana kesibukan minggu ini? Paling di rumah aja kan? Ya, gitu. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di dalam acara Kamu Keren, Kamu Muda Online di Asia Karismata. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Jadi apapun yang saat ini mungkin teman-teman sudah mulai bosan ini, tidak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa lakuin ini itu, cuma di rumah aja ya gitu. Tapi ya ini yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita tetap merasa dan kita akan tetap selalu berkata bahwa akan baik dalam setiap kehidupan kita. Oke teman-teman yang kasih Tuhan, yuk hari ini, sore hari ini, malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita akan berikan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan setiap pujian kita. Biarlah apapun yang kita alami saat ini, kita terus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Bahkan sungguh mulia dan sungguh indah setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kita. Oke teman-teman, dari manapun teman-teman saat ini menyaksikan tayangan ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur bahwa Allah terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Allah yang sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur bahwa jika hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa Kau selalu menyertai kami, Kau selalu ada bersama dengan kami, sehingga tidak ada satupun tempat untuk kami tidak bisa berada di dalam hadirat. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan seluruh pengabdian
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Teman-teman, jika kita perhatikan lagu ini, mari kita mulai mengingat sejenak setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang telah Allah lakukan di dalam setiap kehidupan kita selama ini, apa yang telah Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari ketika kita diam di tempat di mana kita berada saat ini, kita mulai ingat apa yang telah Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, apa yang telah Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau di dalam setiap kehidupan kami.
Yesus kekasih jiwaku. Mari teman-teman angkat hati, angkat suara di hadapan Tuhan, katakan bawa kami Tuhan. Yes, benar Tuhan. Erat dalam pelukanmu. Kami ingin lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, saat ini lebih dekat lagi. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama katakan bahwa hadiratmu Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
berikan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang ajaib, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencintai kami lebih daripada apapun di dunia ini. Menjadi dekat daripadamu itu adalah kerinduan hati kami Tuhan. Dari hari ke hari kami ingin selalu erat di dalam hadirat. Ketika kami sebagai anak muda dengan berbagai macam banyak hal, pertanyaan dalam kehidupan kami, pencarian hidup kami, satu hal yang kami ingini bahwa kami selalu ingin dekat dengan Engkau. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Bapa, bawa kami lebih erat lagi kepadamu. Ketika kami akan mendengarkan isi hatimu, berkata-katalah kepada kami Tuhan. Berkata-katalah kepada kami, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi maksud kehendak hatimu bagi hidup kami. Kami rindu untuk kami semakin mengerti dan mengenal hatimu di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk waktu-waktu kami ke depan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami semua, berkati kami semua sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan hati-Mu. Sehingga kami semakin bertumbuh, dekat, erat dengan Engkau. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu kami, untuk hari kami, untuk waktu-waktu ketika kami menyembah-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom. Halo sobat muda, youth dan teens GSY Karismata Sukabumi. Bertemu kembali dengan saya dan anak saya Nyoka. ya dalam program Kamu Keren. Kaum muda online GSY Karismata Sukabumi. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap stay di rumah ya, jangan main kemana-mana dulu. Oke, saat ini kita akan belajar ya dari firman Tuhan tentang apa itu penyembahan dan bagaimana inti penyembahan. Namun sebelumnya saya ajak adik-adik semuanya, youth dan teen, untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, kesetiaan-Mu yang sungguh luar biasa, yang boleh kami rasakan hingga saat ini, Bapa. Bapa, saat ini kami ingin rindu lebih lagi bersekutu bersama-Mu dan juga teman-teman kami. Namun, secara fisik kami terpisah, tapi biarlah secara roh kami boleh ada dan satu hati, untuk kami boleh sama-sama Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu tentang penyembahan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami boleh tahu peka, dan hati kami akan menjadi tanah yang gembur untuk kami boleh siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang penyembahan. Apa itu penyembahan dan apa inti penyembahan itu? Oke, kalau kita belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyembahan itu berasal dari kata sembah, yang artinya adalah hormat dan hikmat kepada yang dimuliakan. Atau pengakuan di bawah perintah seseorang. Itu katanya, atau dalam kata singkatnya adalah berserah. Ya, menyerah kepada seseorang. Ya, teman-teman tahu, pada saat awal Perjanjian Lama, kalau kita anak-anak Tuhan ingin beribadah, ingin menyembah Tuhan, itu tidak mudah seperti sekarang. Kita harus menyiapkan korban bakaran, kita harus menyiapkan sesembahan, dan harus diberikan kepada imam, tidak secara langsung. Bahkan, untuk beribadah, di kemah suci pun juga tidak bisa langsung masuk ke ruang ibadah. Itu ada pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Ya, kesimpulannya dahulu tidak praktis, ya, sangat sulit untuk umat secara pribadi untuk bisa bertemu dengan Tuhan kita, ya, untuk beribadah. Nah, tetapi kita akan belajar mengenai penyembahan yang benar yang Tuhan Yesus ajarkan, yang ditulis oleh Paulus, yaitu di dalam Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Roma 12 ayat 1, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat ya, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan, itu adalah ibadah kita yang sejati. Saya lanjutkan ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini, tidak boleh serupa dengan dunia ini. Karena apa? Karena dunia itu mengajarkan sesuatu yang berbeda. Karena kalau tadi saya bilang, penyembahan itu artinya berserah. Sedangkan kata berserah itu tidak populer bagi dunia, di mana seseorang harus mengalahkan orang yang lain, berkompetisi, semua pokoknya pengen jadi nomor 1. Jadi kata berserah atau surrender, itu kata yang tidak enak, tidak populer bagi dunia. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan tentang penyembahan yang kita simpulkan sebagai berserah. Kalau saya analogikan dalam permainan ya, perubahan tentang permainan yang lagi ngehit sekarang, yaitu Mobile Legends. Ingat ya, Mobile Legends itu sering ya, pasti ya. Ya sekarang lagi ML juga nggak kan ya, lagi ibadah. Oke, ML misalnya, kan tujuannya adalah bagaimana mengalahkan orang lain, mengalahkan musuh kita. Pokoknya semua harus kita musnahkan, kita harus kalahkan, biar kita menang. Jadi tujuannya ingin menangkan. Bahkan sekarang ada e-sport, ya, dikompetisikan. Ya, ada kompetisinya internasional gitu. Semua orang pada senang pengen jadi player game online ini. Tetapi tahukah adik-adik, sejago-jagonya pemain juara 1 game online ini, tahu nggak? Sejago-jagonya mereka, tetap yang paling hebat, yang paling jago adalah siapa? Siapa? Penciptanya game online Mobile Legends tersebut. Ya, jadi siapapun yang hebat, tetap yang paling hebat adalah yang menciptakan Mobile Legends tersebut. Karena dia tuh paling tahu tips-tipsnya, seluk-beluknya, senjata yang cocok, terus strateginya, dia yang paling tahu. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Ya. Jadi arti kata berserah itu bukan berserah sembarangan, tetapi berserah kepada pribadi yang tepat, yaitu pribadi yang menciptakan kita. Karena semakin kita membiarkan Allah pencipta kita menguasai kita dan kita berserah, semakin kita mengenal jati diri kita. Semakin kita mengerti kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Dan kita semakin mengerti siapa kita, talenta kita, potensi kita. Ya, jadi semakin kita memberikan Allah untuk menguasai kita, ya, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, makin lebih baik. Amin. Nah, lanjut kita. Bahwa dalam penyembahan itu ada unsur ketundukan, ketaatan, ya, berserah. Tetapi semuanya itu didasari motivasinya adalah kasih. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, maka wujud respon kasih kita adalah kita harus taat, tunduk, dan berserah. Dan itu adalah penyembahan kita. Jadi inti penyembahan itu adalah penyerahan kehidupan kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Jadi penyembahan yang kita perlu tahu adalah adik-adik, jadi penyembahan itu bukanlah bicara tentang lagu, ya, bukan hanya itu, bukan bicara soal nyanyian, ya, ibadah penyembahan, ya, dengan band, sound system, bukan itu. Tetapi penyembahan adalah terhubungnya tubuh kita, jiwa kita, roh kita kepada Tuhan. Ada keintiman relasi dengan Tuhan. Dan penyembahan tadi, ingat ya, penyembahan adalah penyembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu kaitannya dengan tindakan kita sehari-hari. Buah-buah apa, buah-buah roh apa yang sudah kita tunjukkan kepada sekitar kita. Jadi bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ucapan atau nyanyian, tetapi adalah tindakan nyata. Itu adalah penyembahan kita yang hidup. Ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi.
Kita akan belajar lagi dari Roma 6 ayat 13. Ya, Roma 6 ayat 13 ini akan mengajarkan kita lebih lagi tentang bagaimana sih penyembahan itu. Ya. Saya bacakan Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Nah ini poin terakhirnya ya, yang B. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, seperti layaknya berperang. Jadi penyembahan itu kaitannya juga tadi kayak perperangan juga. Ya, awalnya saat kita hidup di dalam dosa, tubuh kita itu kita pakai untuk senjata kelaliman. Ya. Tetapi saat kita diubahkan, diselamatkan oleh Tuhan, tubuh kita serahkan kepada Tuhan dan kita pakai sebagai senjata-senjata ya kebenaran. Tetapi ingat ya, senjata ini bukan berperang pukul-pukul musuh. Ya, tetapi ingat bahwa musuh kita adalah bukan melawan daging, tapi melawan roh-roh. Ya, roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita. Jadi, inti penyembahan itu adalah penyerahan. Respon kita atas belas kasih Tuhan. Kita harus serahkan diri kita kepada Allah saja. Menyerahkan diri kita sepenuhnya. Dipakai untuk tujuan-tujuan yang benar. Yaitu dalam pelayanan. Ya. Jadi, itu adalah arti penyembahan. Menyerahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, tetapi saya sampaikan ada 3 hal yang kadang-kadang membuat kita menjadi penghalang untuk kita boleh menyembah Tuhan lebih lagi. Yaitu pertama ada namanya ketakutan. Ya, ketakutan. Kedua, karena keangkuhan kita. Yang ketiga, karena kebimbangan kita. Tuhan mengajarkan, kita harus melawan ketakutan kita dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya. Jadi, Tuhan sendiri juga bilang, janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Kedua, keangkuhan. Nah, seperti saya bilang tadi, sejago-jagonya kalau dalam Mobile Legends, pemain, yang lebih hebat adalah penciptanya. Jadi kalau keangkuhan, kesombongan diri, itu awal dari apa? Keangkuhan. Itu yang menghalangi kita untuk menyembah lebih lagi kepada Tuhan. Karena dalam firman Tuhan dalam Amsal, Amsal 16 ayat 18, bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi Tuhan Allah kita sangat suka sekali dengan orang-orang yang rendah hati, yang berserah mengakui keterbatasannya dan boleh bergantung penuh kepada Tuhan. Yang ketiga, yang menghalangi adalah kebimbangan, keraguan, ketidakyakinan. Karenanya tadi ya, ketakutan, keangkuhan, dan kebimbangan itu yang menghalangi. Karenanya, menyembah Tuhan, kita harus percaya dengan apa yang kita sembah. Kita harus yakin dengan apa yang kita sembah. Dan menyembah bukan karena ketakutan, tetapi ada motivasi kasih. Karenanya, timbulnya apa? Sukacita dan rasa syukur itu yang akan ada saat kita menyembah. Menyembah juga harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu menyembah dengan roh dan kebenaran. Menyembah juga harus otentik. Ya, original. Tidak direkayasa. Timbul dari kesungguhan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Ya, menyembah juga harus dengan segenap akal budi kita. Karena Tuhan bicara bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal, segenap akal dan budi kita. Ya, karenanya keseluruhan kita, tubuh jiwa roh kita pakai untuk menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan juga tidak mengenal ruang dan waktu. Kapanpun, ya,
Dimanapun ketika hati teman-teman rindu untuk menyembah Tuhan, jangan tahan itu. Pada saat di jalan saya menyetir, tetap konsentrasi tapi tetap bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu dilakukan. Di saat teman-teman belajar, di kamar, ya, di sekolah, itu bisa dilakukan juga. Ya, apalagi saat-saat seperti ini, teman-teman untuk stay at home, di rumah saja, tidak keluar, pakailah ya waktu-waktu Tuhan, waktu-waktu ini untuk teman-teman bisa memuji menyembah Tuhan, mempelajari firman Tuhan, membangun hubungan, relasi yang intim kembali dengan Tuhan. Ya. Dan pada akhirnya kita akan makin mengenal siapa Tuhan, makin mengenal siapa kita, segala potensi, kelebihan kita. Dan kita akan lebih bisa menghadapi kehidupan kita di masa-masa muda kita. Ya, amin. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, ingat dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah persembahan kita yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami tentang penyembahan. Apa itu penyembahan? Apa itu inti penyembahan Tuhan? Mampukan kami, Roh Kudus, untuk kami boleh lagi memiliki hati yang penuh rindu untuk melekat, untuk dekat kepadamu Bapa. Biarlah roh kami boleh terus ya Tuhan memiliki kerinduan untuk menyembah-Mu. Biarkanlah tubuh dan pikiran kami juga bisa selaras dengan roh kami untuk kami boleh menjaga kehidupan kami supaya berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Karena itu adalah persembahan dan ibadah kami yang sejati. Pakai masa-masa muda kami untuk kami boleh memiliki kehidupan yang memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah buah-buah roh itu nyata dalam kehidupan kami dan boleh dirasakan oleh teman-teman kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami ingin lebih lagi menjadi penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Menyembah dengan roh dan kebenaran kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi.